Nah, di sini saya menggunakan sebuah software simulasi yang saya masukkan setting-settingnya ya. Jadi dari Z1 saya masukkan, Z2-nya juga saya masukkan. Kemudian saya memperoleh grafik proteksi sebagai berikut. Nah, grafik ini menggambarkan relasi antara R dengan X ya. Teman-teman bisa lihat di sini, garis lurus yang panjang ini itu adalah Z lainnya ya, atau Z salurannya. Kemudian lingkaran ini yang paling besar itu adalah Z2. Kemudian lingkaran yang lebih kecil ini adalah zona proteksi dari Z1. Jadi yang di dalam ini zona 1, yang di luar ini zona 2, teman-teman. Nah, tadi kita sudah menghitung ZL1 dan ZL2-nya, teman-teman ya. Tadi ZL1 kalau saya tidak salah di sekitar angka 61 ya. Jadi Z line 1 itu panjangnya sampai di sini. Sekitar di situ, teman-teman. Kemudian ZL2 itu ujungnya ada di sini. Di situ teman-teman bisa melihat juga kalau zona 1 itu tidak memproteksi seluruh dari saluran ZL1 ya, atau ZAB. Nah, terutama yang di sini ya, teman-teman bisa melihat zona ini atau impedas tersebut tidak diproteksi oleh zona 1. Nah, yang memproteksi siapa? Yaitu adalah si zona 2-nya. Dan zona 2 di sini itu juga tidak memproteksi seluruh saluran ZL2-nya atau ZBC-nya. Nanti akan diproteksi oleh zona 3-nya ya. Tapi di sini tidak kita hitung seperti itu. Baik, di sini selain plot RX-nya, teman-teman juga bisa menggambar yang namanya time distance plot ya. Yang gambarnya itu seperti anak tangga yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. Nah, untuk menggambar time distance plot, maka kita harus tahu zona 1 kita dan zona 2 kita itu sebenarnya memproteksi sejauh apa sih? Berapa kilometer yang dia proteksi. Nah, tadi kita tahu bahwa zona 1 itu dihitung menggunakan 0,8 dikali ZAB. Nah, dari grafik ini kita tahu ZAB itu panjangnya adalah 40 km. Nah, di sini kita tahu saluran antara A ke B itu panjangnya adalah 40 km. Sehingga kalau zona 1 hanya memproteksi 80%-nya, maka zona ini hanya memiliki jangkauan proteksi sejauh 32 km alias 80% dari 40. Kemudian relay ini tidak memiliki tunda waktu ya, karena relay ini memiliki operasi instan. Kemudian Z2 tadi kita menggunakan setting Z2 min ya, yang kita hitung menggunakan rumus ini 1,2 dikali ZAB. Nah, A ke B itu panjangnya 40 km. Berarti kalau dikali dengan 1,2 panjangnya adalah 48 km. Dan relay ini memiliki tunda waktu di 0,8 detik. Nah, apabila kita gambarkan time distance plotnya, nanti akan muncul gambar seperti ini, teman-teman. Nah, time distance plot ini memiliki dua sumbu. Sumbu X-nya ini adalah jarak ya, dalam kilometer. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah second atau detik. Teman-teman bisa melihat di situ, zona 1 itu membentang dari kilometer ke 0, yaitu kilometer di mana dia dipasang relay ya, yaitu pada gardu induk, kemudian sampai ke kilometer yang ada di sini. Nah, ini sekitar 32 km ya. Jadi dia memproteksi sejauh 32 km. Nah, sementara untuk zona 2, dia itu memproteksi sejauh 48 km. Jadi dari 0 di sini sampai ke ujungnya, yaitu di 48 km. Seperti itu. Kemudian tunda waktunya ini digambarkan dengan bentuk seperti anak tangga, teman-teman ya. Kalau zona 1 di sini teman-teman bisa melihat ada sedikit tunda waktunya ya di sini. Tetapi tunda waktunya ini dia mendekati ke 0 atau mendekati instan ya. Nah, kemudian antara zona 1 di sini dengan zona 2 itu memiliki selisih jarak waktu selama 0,8 detik sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, tadi kita sudah menghitung setting relay pada sisi primernya ya. Misalkan nanti diminta untuk mengonversi nilai Z1 maupun Z2 di sisi sekunder, maka kita menggunakan rumus-rumus bagi berikut ya. Untuk zona 1 di sekunder, maka kita harus mengalihkan Z1 primer kita dengan CTR dibagi VTR. Jadi tadi Z1-nya adalah 49,3 dikali CTR-nya 200 per VTR-nya 1500, sehingga diperoleh setting pada sisi sekunder yaitu di 6,57 ohm. Sementara untuk zona 2-nya dengan cara yang sama, kita mendapatkan angka
setting sekundernya di 9,2 ohm seperti itu. Nah, berikutnya di sini teman-teman supaya lebih memahami materi hari ini, teman-teman akan saya minta untuk mengerjakan tugas berikut yang mirip seperti yang tadi ya. Nah, misalkan diketahui impedans saluran yang ada di sini itu di 0,435 sudut 70 ohm per kilometer. Ini berlaku untuk saluran dari A ke B dan B ke C ya. Kemudian rasio CT-nya adalah 600:1, sementara rasio VT-nya adalah 13.200 dibanding 110. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan setting relay jarak untuk zona 1 dan zona 2. Kemudian teman-teman tolong gambarkan time distance plotnya ya untuk zona proteksi 1 dan zona proteksi 2 seperti itu. Baik, mungkin itu teman-teman materi untuk hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan tugasnya sebagai latihan untuk memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.